Pada video ini akan membahas bagaimana menyiapkan benih padi yang baik dalam budidaya padi, agar produksi dan kualitas hasil padi tinggi. Yuk kita ikuti dan jangan lupa subscribe, like, share agar Duta Channel berkembang dan kami bersemangat membuat video berikutnya. Apa ciri-ciri benih padi yang baik? Ciri-ciri benih padi yang bagus adalah satu, mempunyai hijau daun yang normal, yaitu tidak terlalu hijau dan juga tidak istilahnya berwarna kekuning-kuningan atau keputih-putihan. Nah, ini normal sehingga fotosintesisnya bisa berjalan dengan baik. Kedua, mempunyai tinggi dan pertumbuhan tanaman yang seragam. Ini menunjukkan bahwa ketika tanaman itu pertumbuhannya seragam, artinya penggunaan benihnya benih yang bermutu, keseragaman cukup baik, daya tuh kecambahnya cukup baik ya. Terus yang ketiganya adalah mempunyai istilahnya pelepah daun yang pendek. Nah, ini pelepah daun yang pendek ini menunjukkan bahwa tanaman bibit padi itu mendapatkan penyinaran yang cukup dan pengairan yang tidak terlalu berlebihan, karena ketika nanti kekurangan penyinaran biasanya tanaman itu akan etiolasi atau tumbuh panjang ke atas tapi lemas gitu. Tapi kalau sekarang juga kalau kelebihan air, biasanya tanaman itu pertumbuhannya juga akan lebih panjang. Jadi bibit ini biasanya akan lebih bagus pada suhu-suhu yang hangat gitu kan, dibanding dengan yang dingin, di daerah dingin. Pertumbuhannya akan lebih kekar, lebih merata atau lebih kuat gitu ya. Terus ketiganya, memang benih yang bagus itu ditandakan dengan benih yang bebas hama penyakit. Lalu keempatnya adalah benih yang bagus adalah benih yang mempunyai perakaran yang cukup banyak dan berat, sehingga itu menunjukkan bahwa nanti tanaman itu akan lebih kuat ketika ada pemindahan. Berapa banyak kebutuhan benih dan luas lahan persemaian per hektar? Untuk kebutuhan benih, berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian atau dari Balai Penelitian, biasanya untuk para petani atau di lahan di lapangan, rekomendasinya adalah 25-30 kg per hektar. Luas lahan untuk persemen berapa? Ya, luas lahan itu rumusnya adalah 4-5% dari luas pertanaman. Jadi kalau kita akan menanam seluas 1 hektar, yaitu 10.000 meter persegi, maka kita kalikan dengan 4%, yaitu hasilnya 4% kali 10.000 adalah 400 meter persegi, atau dikalikan 5%, yaitu hasilnya 500 meter persegi untuk luas pertanaman 1 hektar. Nah, untuk luas bedengan, bedengan itu berapa sih yang baiknya? Bedengan itu biasanya lebarnya adalah 1 meter ya. Kenapa ini harus 1 meter? Karena ini untuk mempermudah jangkauan melakukan penyebaran benih dan pemeliharaan nanti kalau ada penyiangan atau pengendalian hama dan penyakit. Lalu luasnya saluran pengairan yaitu 0,5 meter atau 50 cm dari antara bedengan ke bedengan. Panjangnya bedengan itu ya tergantung keadaan lahan, biasanya bisa mencapai 5-10 meter. Nah, itu yang direkomendasikan dari petunjuk budidaya tanaman padi yang baik ya. Nah, kenapa sekarang benih itu di petani kadang-kadang lebih dari 30 kg per hektar. Nah, ini kalau kelebihan dari benih, biasanya itu akan terjadi pemborosan atau pembengkakan biaya ya. Lalu kalau kekurangan juga nanti bisa
benih itu kurang untuk di pertanaman. Jadi berdasarkan hasil penelitian yaitu sekitar 25 sampai 30. Kenapa 25 sampai 30? Biasanya petani ngambil yang 30 karena ya itu sudah maksimal ya. Tapi kalau 25 takutnya nanti banyak benih-benih yang kurang baik sehingga benih yang tersedia menjadi kurang. Nah, sekarang luasannya begitu luas katanya, 5% atau 4% dari luas pertanaman. Nah, ini kebiasaan petani biasanya benih-benih ini disemai di lahan yang sempit. Nah, ini kekurangan menggunakan lahan yang sempit untuk persemaian. Biasanya pertumbuhan tanaman padi itu tidak terlalu menjadi penyinarannya kurang bagus penyinarannya, sehingga pertumbuhannya menjadi tinggi-tinggi, tanaman tidak kekar dan perakaran juga tidak begitu lebat karena kekurangan penyinaran matahari tadi. Lalu nanti pengaturan air ini harus begitu baik karena kadang-kadang ada harus agak dikeringkan ketika melakukan pemupukan, atau memang perakaran itu agar tidak terlalu agar lebat. Biasanya persemaian cukup pengairannya ya macak-macak atau sekitar 1 cm. Ini kalau airnya terlalu tinggi biasanya perakarannya akan kurang karena satu, kekurangan penyinaran matahari, keduanya oksigen juga berkurang gitu. Jadi itulah yang untuk ukuran-ukuran sehingga dari 30 kg itu bisa disebar dengan merata dengan jarak antara biji tidak terlalu rapat, sehingga benih mendapat penyinaran yang cukup dan penyebaran akar juga yang cukup gitu ya, sehingga nanti pertumbuhannya akan tumbuh tinggi dan perkembangannya seragam.